Pilih Tottenham Dragusin tolak gaji besar dari Bayern Munchen. Ratu Dragusin mentaskan kepindahnya kepada Tottenham Hotspur, dan jurnalis spesialis transfer yakni Fabrizio Romano memberikan gambaran transaksinya. Genoa akan menerima 25 juta euro dari Tottenham plus tambahan 5 juta euro dari bonus-bonus yang lain. Dragusin sejatinya sempat dibuat berpikir karena ada tawaran lain dari Bayern Munchen. Tak tanggung-tanggung gaji yang ditawarkan sekitar setengah lebih besar dari yang diajukan oleh Spurs. Namun pada akhirnya ia memilih Spurs. Selain karena sudah terlanjur berjanji, Dragusin merasa klub Inggris itu akan jadi langkah yang tepat untuk mengembangkan karirnya. Stefano Sensi siap merapat ke Leicester City. Gelandang Inter Milan yakni Stefano Sensi dikabarkan telah memberikan persetujuannya untuk bisa bergabung dengan Leicester City dengan status permanen. Mantan pemain dari Sassuolo tersebut siap untuk memulai pengalaman baru di AS Midland, di mana rekan senegaranya yakni Enzo Maresca bertindak sebagai manajer di sana. Leicester City saat ini memimpin klasemen sementara Championship dengan selisih 10 poin dari pesaing terdekat mereka. Dengan demikian mereka di jalur yang tepat untuk bisa mengamankan promosi ke Liga Inggris pada musim depan. Resmi, Manchester United pinjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund. Sebuah pengumuman dibuat oleh Man United. Mereka mengkonfirmasi bahwa Jadon Sancho dipinjamkan ke Borussia Dortmund di sisa musim ini. Menurut sejumlah laporan yang beredar di Inggris, peminjaman Sancho ini merupakan peminjaman yang biasa. Sang winger tidak mendapatkan klausul pembelian permanen, sehingga ia harus kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Borussia Dortmund sendiri juga telah mengkonfirmasi kedatangan dari Sancho, dan sang winger akan mengenakan nomor punggung 10 hingga akhir musim. Manchester United gelar pramusim 2024 di Amerika Serikat. Fans Manchester United di Asia nampaknya harus menahan rindu untuk bisa melihat Manchester United beraksi di negara mereka. Pasalnya Setan Merah dikabarkan tidak akan menggelar tur pramusim mereka di Asia pada tahun ini. Laporan Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United tidak akan mengunjungi Asia di tahun 2024. Manajemen Setan Merah berencana menggelar tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Mereka akan mengunjungi beberapa kota di Amerika sebagai persiapan musim depan. Jadon Sancho dicap sebagai salah satu transfer terburuk Manchester United. Jadon Sancho gagal tampil maksimal bersama Manchester United, dan mantan striker Setan Merah yakni Luis Saha menganggap Sancho sebagai salah satu transfer terburuk dalam sejarah klub. Sancho pindah ke Old Trafford pada Agustus 2021. Manchester United mendatangkan Sancho dengan biaya mencapai 73 juta pounds dari Borussia Dortmund. Meski tampil mengesankan di Jerman, Sancho justru meredup di Old Trafford. Penampilan winger asal Inggris tersebut tidak konsisten selama berseragam Setan Merah. Gary Neville sebut tak seharusnya Casemiro berada di Manchester United. Gary Neville menyoroti keberadaan dari Casemiro di Manchester United. Mantan kapten Manchester United itu menilai transfer Casemiro tak seharusnya terjadi. Mantan bek kanan Manchester United Gary Neville percaya transfer Casemiro itu justru lebih banyak membebani klub. Dibeli mahal-mahal di usia 30 tahun, ia sejatinya bukan pilihan tepat untuk kebutuhan dari Erik ten Hag. Liverpool diyakini bisa raih 4 gelar di musim ini. Mantan striker Manchester United yakni Luis Saha mengklaim kalau Liverpool bisa meraih quadruple atau 4 gelar sekaligus pada musim 2023-2024. Liverpool saat ini berada di puncak klasemen Liga Inggris dan terus mengoleksi 45 poin setelah menjalani 20 pertandingan. Selain itu, Liverpool juga berada di semifinal Carabao Cup, babak 32 besar FA Cup, dan juga lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Liverpool rajanya comeback. Liverpool sekali lagi unjuk kekuatan mental kala menjamu Fulham. Tertinggal duluan, si merah bangkit dan kemudian membalas dan menegaskan status sebagai raja comeback. Sukses Liverpool membalikkan kedudukan di pertandingan terakhir, memperkuat catatan mereka sebagai tim paling sering comeback. Ini adalah 7 kalinya Liverpool memenangi laga setelah tertinggal lebih dulu di seluruh kompetisi. Tim besutan dari Jurgen Klopp kini menjadi tim paling banyak membalikkan kedudukan di 4 divisi teratas di Liga Inggris.
tampil luar biasa melawan Fulham. Jurgen Klopp puji Connor Bradley. Bos Liverpool yakni Jurgen Klopp memuji bek kanan mereka yakni Connor Bradley setelah timnya menang 2-1 atas Fulham di leg pertama semifinal Carabao Cup. Meski harus menggantikan peran pemain sepenting Trent Alexander-Arnold, pemain muda ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Connor Bradley mendapatkan tugas berat untuk berduel dengan Willian. Dia berhasil mengembangkan permainan dan hampir memberikan assist kepada Darwin Núñez. Aston Villa buka pembicaraan kontrak baru dengan Leon Bailey. Daily Mail melaporkan bahwa Leon Bailey bersiap untuk melakukan pembicaraan kontrak baru dengan Aston Villa. Bailey di musim ini begitu mengesankan sehingga Villa ingin menghadiahnya kontrak baru dan menaikkan gajinya dalam waktu yang dekat. Bailey berkembang menjadi pemain kunci di musim ini. Ia berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist untuk membantu Scott Emery bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Kembali dimainkan, Arda Güler incar posisi inti di Real Madrid. Arda Güler merasa gembira kembali mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid. Sang pemuda berharap ia bisa bermain lebih rutin setelah ini. Güler juga mengaku tidak masalah hanya diberikan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti. Perlahan tapi pasti sang pemuda bertekad untuk bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di tim utama Real Madrid. Bukankah Everton Manchester United bakal lepas Hannibal Mejbri ke Sevilla? Spekulasi masa depan dari Hannibal Mejbri memasuki babak baru. Man United dilaporkan akan melepas sang gelandang menuju Spanyol. The Athletic melaporkan Manchester United bakal melepas Hannibal ke Sevilla atas keinginan dari sang pemain. Hannibal merasa bahwa tawaran yang diberikan Sevilla kepadanya lebih bagus daripada tawaran yang diberikan oleh Everton. Selain itu, ia merasa bahwa Sevilla punya prestis yang lebih besar daripada The Toffees. Sevilla juga memberikan tawaran yang menarik untuk Manchester United. Mereka akan meminjam sang gelandang selama 6 bulan, namun mereka juga memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang pemuda tersebut. Nasser Al-Khelaifi ingin Mbappe tetap bertahan di PSG. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi menegaskan bahwa dirinya masih ingin melihat Kylian Mbappe bertahan di Parc des Princes. Ya tentu saja saya ingin melihat Kylian Mbappe tetap berada di PSG, ujar dari Al-Khelaifi. Namun sayangnya sejauh ini Mbappe juga belum mengambil keputusan soal masa depannya meski masa baktinya di PSG akan berakhir di musim panas ini. Arsenal ajukan tawaran ke Getafe untuk striker Borja Mayoral. Arsenal resmi mengajukan tawaran senilai 22 juta pounds untuk striker Getafe yakni Borja Mayoral. Pemain lulusan Akademi Real Madrid ini telah menarik perhatian dengan penampilan impresifnya di La Liga. Meskipun Arsenal telah mengajukan tawaran senilai 22 juta pounds, namun menurut laporan terbaru Getafe telah menolaknya dengan harapan mereka bisa menerima tawaran sekitar 39 juta pounds untuk sang pemain. Pemain tersebut telah menarik perhatian bagi The Gunners sejak November yang lalu. Diketahui Mayoral telah mencetakkan 12 gol di La Liga di musim ini. Meski tawaran awal ditolak, The Gunners kini masih terus bernegosiasi dengan Getafe untuk mencapai kesepakatan yang bisa memuaskan semua pihak. Joao Palhinha diklaim tertarik untuk memperkuat Barcelona. Barcelona telah menjelajahi pasar untuk mencari tambahan di lini tengah dan salah satu nama yang dibidik adalah Joao Palhinha. Menurut laporan dari Sport, gelandang berusia 28 tahun itu sendiri bermimpi untuk bisa bermain di tim sekelas Barcelona di masa depan. Dan laporan tersebut juga menyatakan bahwa Joao Palhinha masih memikirkan Barcelona. Gelandang Fulham ini menjaga mimpinya suatu hari nanti untuk bisa bermain di juara La Liga tersebut. Namun sayangnya bandrolnya yang sebesar 60 juta euro menjadi kendala besar. Meski pihak Barcelona sadar pemain 28 tahun itu ingin bergabung dengan mereka. Real Madrid siapkan 850 miliar rupiah untuk boyong Alphonso Davies. Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid memiliki ketertarikan untuk bisa mendatangkan jasa Alphonso Davies. Saat ini bek kiri timnas Kanada tersebut tengah dalam pembicaraan kontrak baru dengan Bayern Munchen. Kontraknya sendiri baru akan habis di tahun 2025 mendatang. Namun jika Munchen gagal menegosiasikan kontrak padanya pada musim panas tahun ini, maka Los Blancos bakal mencoba untuk bisa membajaknya.
David sendiri dilaporkan menuntut kenaikan gaji menjadi 13 juta euro atau sekitar 221 miliar rupiah per musim agar tetap bertahan di Allianz Arena. Akan tetapi angka tersebut dianggap terlalu tinggi untuk klub asal Jerman tersebut. Alhasil, menurut laporan dari Football Espanya, Real Madrid bersedia mengeluarkan biaya mencapai 40 hingga 50 juta euro untuk bisa menebus bek berusia 23 tahun tersebut. El Clasico siap tersaji di final Piala Super Spanyol. Barcelona mengalahkan Osasuna 2-0 pada laga semifinal Piala Super Spanyol. Hasil ini membuat duel El Clasico kontra Real Madrid akan tersaji pada final di Arab Saudi. Duel berlangsung ketat dan tak menghasilkan gol hingga turun minum. Barcelona sukses memastikan kemenangan berkat gol yang dicetakkan oleh Robert Lewandowski dan juga Lamine Yamal. Dengan hasil ini, Barcelona pun berhak melaju ke partai final untuk berhadapan dengan sang rival abadi mereka, yakni Real Madrid. Rencananya duel final bertajuk El Clasico tersebut akan digelar pada Senin dini hari. Hat-trick Arkadiusz Milik bantu Juventus melangkah ke semifinal Coppa Italia. Juventus memastikan satu tempat di semifinal Coppa Italia setelah meraih kemenangan 4-0 atas tim promosi Frosinone. Arkadiusz Milik menjadi bintang kemenangan dengan mencetakkan hat-trick pada laga ini, sedangkan satu gol tambahan dicetakkan oleh Kenan Yildiz. Dengan hasil ini membuat Bianconeri lolos ke semifinal Coppa Italia dan akan menantang Lazio di babak perempat final. Ian Maatsen resmi dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk meminjam Ian Maatsen pada Januari ini. Fabrizio Romano melaporkan Ian Maatsen akan bermain dengan Borussia Dortmund meski belum diketahui sampai kapan. Chelsea sendiri tidak melepas permanen bek berusia 21 tahun tersebut. Sebelum dipinjamkan, Romano membeberkan bahwa Maatsen telah setuju untuk memperpanjang kontraknya di Chelsea selama 2 tahun atau hingga tahun 2027. Resmi, David Fofana bergabung dengan Burnley. Burnley pada prinsipnya telah menyetujui kesepakatan dengan Chelsea agar striker Pantai Gading yakni David Fofana bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu akan terbang besok dan menjalani pemeriksaan medis dalam kurun waktu 48 jam ke depan menjelang usulan pindahnya menuju Burnley.